Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Putri Darmawanti dari kelas 6B dengan NPM 1810631050075. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas individu yang kelima dari inovasi pendidikan. Pertanyaan yang pertama, uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Kurikulum berbasis keterpaduan meliputi berbagai komponen yang saling berkaitan, yaitu subsistem masukan yakni siswa, subsistem proses yakni metode, materi, dan masyarakat, subsistem produk yakni lulusan yang dikaitkan komponen evaluasi dan umpan balik. Masing-masing komponen berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan. Pertanyaan yang kedua, jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Untuk mencapai perubahan-perubahan perilaku, sistem keterpaduan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, suasana lapangan yang memungkinkan siswa menampilkan kemampuannya di dalam kelas. Yang kedua, pengembangan diri sendiri. Yang ketiga, pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing individu. Yang keempat, proses belajar secara kelompok. Yang kelima, pengulangan dan penguatan. Yang keenam, pemecahan masalah-masalah. Dan yang terakhir, sikap percaya diri sendiri. Selanjutnya, bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan? Pembelajaran terpadu dikenal beberapa macam karakteristik, seperti yang dikemukakan oleh salah satu ahli bernama Hilda Carli, yang menyatakan bahwa pembelajaran terpadu memiliki beberapa macam karakteristik, di antaranya yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik, memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik, pemisahan antara bidang studi yang tidak jelas, menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran, pembelajaran yang bersifat luas, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak, holistik, yang artinya suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu yang diamati dan dikaji dari beberapa mata pelajaran sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Selanjutnya, bermakna artinya pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek memungkinkan terbentuknya semacam jalinan skemata yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya ada otentik, artinya informasi dan pengetahuan yang diperoleh sifatnya menjadi otentik. Yang terakhir ada aktif, artinya siswa perlu terlibat langsung dalam proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Yang selanjutnya, jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Perkembangan pendidikan di Indonesia ditandai dengan lahirnya berbagai inovasi pendidikan yang di dalamnya terdapat inovasi kurikulum dan inovasi pembelajaran yang diperkuat dengan berbagai kebijakan pada masa inovasi tersebut diterapkan. Perkembangan dalam pendidikan dan kurikulum yaitu lahirnya kurikulum 2006 atau lebih dikenal dengan istilah KTSP. Di mana dengan lahirnya KTSP ini merupakan sebagai penyempurnaan dari model kurikulum berbasis kompetensi. Dan aspek-aspek inovatif yang terkandung dalam KTSP diantaranya diterapkan pendidikan kecakapan hidup dan dikembangkan lokal sesuai karakteristiknya, kebutuhannya, dan tuntutan setempat. Kurikulum berbasis sekolah dalam pengertian meskipun kerangka dasar dan struktur kurikulum dikembangkan secara sentralistik. Tetapi, pengembangan perencanaan pembelajaran atau silabus dan RPP dan kegiatan belajar mengajar dikembangkan secara desentralistik. Dan disertakannya peran serta masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan KTSP? KTSP adalah kurikulum operasional yang dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus serta rencana pelaksanaan pembelajaran. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan dan pelibatan masyarakat dalam rangka
mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Otonomi diberikan agar setiap satuan pendidikan dan sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar, dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip KTSP? KTSP dilandasi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Selanjutnya, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan. Dan yang terakhir, Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan Nomor 23. Serta ada prinsip-prinsip KTSP sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Selanjutnya, beragam dan terpadu. Selanjutnya, tanggap terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selanjutnya, relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, dan yang terakhir, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Pertanyaan selanjutnya, apa aja sih komponen-komponen dari KTSP? Komponen-komponen dari KTSP yaitu yang pertama ada tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang ketiga, ada kalender pendidikan. Dan yang terakhir, ada silabus dan RPP. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengembangan KTSP? Dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dapat dilakukan melalui pengembangan komponen-komponen kurikulum, di antaranya visi, misi, dan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Selanjutnya yaitu struktur dan muatan KTSP. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum 2013, selanjutnya disingkat K13, merupakan salah satu inovasi dalam sistem pendidikan di Indonesia untuk mengatasi masalah rendahnya kompetensi peserta didik dan menyiapkan generasi mendatang yang kompetitif dan unggul serta berkarakter. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan pembangunan nasional, maka perlu dilakukannya perubahan, bahkan pembaharuan atau inovasi pendidikan dalam bidang kurikulum. Penyusunan dan implementasi kurikulum merupakan suatu yang dinamis, kompleks, dan sulit. Hal ini disebabkan penyusunan dan implementasi kurikulum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia yang mengembangkan dan proses perumusan kebijakan tentang kurikulum, legitimasi kebijakan tentang kurikulum, sosialisasi kebijakan, implementasi kurikulum, dan terkait kurikulum, pengguna, komunikasi, sarana dan prasarana, keuangan, waktu, dan evaluasi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana, di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan di masyarakat. Yang keempat, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dan dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang keenam, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Yang terakhir, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan.
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan? Landasan kurikulum 2013 yang disempurnakan yaitu landasan filosofis, filosofi Pancasila, filosofi pendidikan, landasan yuridis, RPJMM 2010-2014 sektor pendidikan, tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum. PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Inpres nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. Selanjutnya, landasan konseptual. Dan yang terakhir, aspek ini mencakup relevansi model kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum lebih dari sekadar dokumen, proses pembelajaran mencakup aktivitas belajar, output belajar, dan outcome belajar serta cangkupan mengenai penilaian. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan. Dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisik atau hard skill dan keterampilan mental atau soft skill. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, pembelajaran yang menerapkan prinsip siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana rasionalisme kurikulum 2013 yang disempurnakan? Rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan adalah usaha untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia saat ini adalah perubahan mendasar pada kurikulum 2013 yang sebelumnya. Perubahan atau direvisinya kurikulum 2013 tidak merubah namanya, tetapi terdapat 10 perubahan yang menjadi poin dalam kurikulum 2013 revisi, termasuk perubahan dalam pelaksanaan penilaian. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.